Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Business Bites. Kita ke informasi pertama dalam segmen ini. Sidak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di pabrik Aqua Subang memunculkan sorotan terhadap kepatuhan industri air minum dalam kemasan terhadap aturan sumber air dan perizinan eksploitasi. Lantas sejauh mana praktik pengambilan air tanah oleh produsen memenuhi ketentuan yang berlaku dan apakah klaim sumber air pegunungan yang digunakan selama ini sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah? Berikut kita simak informasinya untuk Anda. Publik dibuat geger setelah video sidak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di pabrik Aqua Subang viral di media sosial. Pasalnya, hasil sidak menunjukkan air yang digunakan dalam proses produksi diambil dari 4 sumur bor dengan kedalaman lebih dari 100 meter, bukan dari mata air pegunungan seperti yang selama ini diyakini publik. Makanya ngambil airnya bawah tanah. Jadi di bawah tanah ini sumber airnya melimpah. Banyak karena hasil dari IPB kita studi SWOT ya, Soil Water Analysis itu tools. Di sini tuh sumber airnya insya Allah banyak banget. Di sini sumber airnya banyak, orang sini teboga caina diangkutan. Konten viral tersebut juga memunculkan pertanyaan baru soal potensi longsor dan pergeseran tanah akibat pengambilan air tanah dalam dengan metode pengeboran, bukan dari mata air pegunungan langsung. Temuan ini pun memancing perhatian publik yang sebagian besar adalah konsumen air mineral tersebut. Konsumen tidak hanya menyoroti dugaan misinformasi iklan, tetapi juga menuntut kejelasan tentang dampak lingkungan dari eksploitasi air tanah dalam. Menanggapi hal tersebut, pihak Aqua melalui pernyataan resmi di laman perusahaan menegaskan bahwa air mereka bukan berasal dari sumur bor biasa, melainkan dari aquifer dalam yang merupakan bagian dari sistem hidrogeologi pegunungan dengan seluruh izin eksploitasi dan operasional yang telah disetujui pemerintah. Aqua juga menyebut proses pemilihan sumber air dilakukan melalui riset panjang bersama universitas dan diawasi oleh Kementerian ESDM serta Badan Geologi. Ya, tak berselang lama, usai polemik meluas, KDM akhirnya kembali mendatangi pabrik Aqua di Subang untuk melihat langsung proses pengambilan air. Dalam kunjungan terbarunya itu, KDM mengakui bahwa sumber air Aqua memang berasal dari mata air pegunungan yang dialirkan melalui aquifer dalam, bukan sumur bor biasa. Namun, klarifikasi baik pihak perusahaan air mineral terkait hingga sang Gubernur Jawa Barat nyatanya belum sepenuhnya meredam sorotan publik. Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN menilai klaim Aqua perlu diuji agar tidak menyesatkan konsumen. Jauh-jauh hari kami 3 tahun yang lalu sebenarnya sudah merekomendasikan kepada pemerintah kan gitu terkait dengan kualitas air. Jadi waktu periodenya Pak Arif Safari juga kami rekomendasi ke Presiden terkait dengan bagaimana sumber air, SOP, dan tentu konsumen kita, terutama karena jumlahnya kebutuhan air bersih ini kan cukup tinggi dari sisi MDK maupun dari sisi air isi ulang, karena air isi ulang ternyata juga lebih tinggi dari MDK sekarang ini. Dan itu tentu kami merasa terpanggil untuk melakukan riset, melakukan rekomendasi, uji lapangan dan sebagainya. Waktu itu rekomendasinya apa, Pak? Temuan kami adalah SOP terkait dengan layak izin-izin dari air minum isi ulang dan kemudian terkonversi juga ke MDK juga masih banyak yang belum memenuhi standar kan gitu. Pertama tentu akan mengecek dari sisi izin pertama kan gitu, karena biasanya di praproduksi itu izin itu sesuai kan gitu. Artinya ya sudah saya menggunakan air gunung karena memang untuk uji kan gitu. Seperti obat kemarin kita juga dengan kasus gagal ginjal akut, sirup beracun itu awalnya benar, tapi ketika proses produksi berikutnya ada mengurangi bahan, ada mengurangi kualitas dan sebagainya, sehingga yang terjadi adalah karena permintaan cukup tinggi dan ini menyebabkan biasanya perusahaan sekelas siapapun akan kemudian melakukan kecepatan dalam konteks untuk memenuhi konsumen, karena berapa sih galon yang dibutuhkan masyarakat tiap hari ketika air itu dibutuhkan. Berdasarkan aturan yang berlaku, tidak ada larangan penggunaan air tanah untuk air minum dalam kemasan. Namun, produsen wajib transparan dan jujur mengenai asal sumber air, serta memastikan kualitasnya memenuhi standar keamanan sesuai SNI 3553 tahun 2015.
Sementara itu, pandangan teknis datang dari tenaga ahli Perpamsi Muhammad Sirot. Ia menjelaskan bahwa air tanah yang terhubung dengan sistem pegunungan dapat memiliki mutu sebanding dengan air permukaan selama memenuhi standar fisika, kimia, mikrobiologi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi saya kira kalau brand-brand besar itu mereka kan sangat mengikuti regulasi ya. Jadi mereka akan tenang saja menurut saya. Jadi nggak ada yang dilanggar kok gitu. Justru kan saya jelaskan tadi, gara-gara undang-undang SDA itu ya justru mereka ngambil justru dari aquifer yang dari tanah itu. Karena dulu mereka bisa ngambil direct. Sekarang ini kan benar-benar bumi air itu dikuasai negara tuh. Dan itu kalau mau beli, mereka belinya harus ke lembaga-lembaga negara. Misalnya PDAM, contoh PDAM Cirebon nih, dia punya Gunung Cireme. Itu sebelahnya aja Kuningan beli dari dia tuh airnya, gitu ya. Malang misalnya dari gunung juga gitu ya. Nah sekarang harus ke PDAM atau misalnya kalau dari Bendungan ya ke PJT 1, PJT 2 misalnya, atau Balai Besar Wilayah Sungai di PU gitu. Jadi ini semua harus negara yang kuasai gitu. Dan itu ada tarifnya. Misalnya kalau ngambil dari tanah itu Pak sekarang ke ISDM kan, ke Badan Geologi, dan itu izinnya segala macam itu dihitung karena nilai lingkungannya harus dihitung. Jadi ini bisnis yang regulasinya nggak main-main sebenarnya. Ya, polemik ini menunjukkan bahwa sumber air bukan sekedar urusan teknis, namun juga menyangkut transparansi dan tanggung jawab moral produsen terhadap konsumen dan lingkungan. Dari Jakarta, tim liputan NTV melaporkan. Pemirsa, polemik sumber air kemasan ini akhirnya tidak hanya berbicara soal teknis pengambilan air, tapi juga menyentuh ranah transparansi industri dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Lantas bagaimana seharusnya pemerintah dan pelaku usaha memastikan praktik pengelolaan air ini dilakukan secara bertanggung jawab sekaligus menjaga kepercayaan publik? Untuk itu kita akan membahasnya lebih lanjut. Sudah hadir di studio Ketua Umum Aspadin Rahmat Hidayat dan juga telah bergabung melalui sambungan Zoom anggota Komisi 6 DPR RI Rizal Bawasir. Pak Rahmat, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di studio, dan juga saya ingin menyapa Pak Rizal. Selamat siang, sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom. Mungkin Pak Rizal dan Pak Rahmat, ini saya akan membahas sedikit konteksnya terlebih dahulu ya Pak. Untuk memperjelas, ini kan sebelumnya Gubernur Deddy Mulyadi melakukan sidak ke pabrik Aqua, lalu menyebut bahwa sumber air ini diambil dari air tanah ya, menggunakan bor. Namun ada klarifikasi terbaru ini yang disampaikan kemarin bahwa sumber air ini diklaim berasal dari aquifer alami di kawasan pegunungan. Jadi sudah ada klarifikasi bahwa air ini tetap tergolong air pegunungan. Mungkin saya akan bertanya dulu ke Pak Rizal. Pak Rizal, bagaimana pandangan Anda terkait kontroversi dari temuan sidak belakangan ini? Dan apa tanggapannya terkait klarifikasi terbaru yang disampaikan oleh Gubernur Deddy Mulyadi kemarin? Ya, terima kasih Mbak Helen. Jadi bahasa yang ada di opini masyarakat pada saat Pak Gubernur meninjau langsung itu memang sudah tersebar luas. Tapi yang sudah dipahami juga oleh kami dan beberapa perusahaan semuanya itu bahwa beda ya antara untuk sumur bor yang biasa untuk perumahan sama untuk perusahaan air minum gitu. Jadi memang beda Mbak Eda. Nah ini yang klarifikasi ini ya sangat penting, khususnya buat perusahaan-perusahaan air minum juga harusnya bisa memberikan klarifikasi secara umum yang lebih gencar lagi. Jadi bukan cuma Pak KDM, tapi yang perusahaan-perusahaan itu juga harus lebih gencar lagi merubah image masyarakat, ada kekeliruan mengenai hal ini. Itu yang penting sih sebenarnya. Oke, ada kekeliruan sehingga diperlukan klarifikasi lebih lanjut lagi. Mungkin saya akan ke Pak Rahmat. Tanggapan Aspadin seperti apa Pak melihat kontroversi yang terjadi akhir-akhir ini? Ya, makasih Mbak Ellen. Kalau kami dari Aspadin mensikapinya ya kami apresiasi ya bahwa dari sisi pemerintah itu sudah mulai gitu loh berjalan ke bawah, melihat apa yang terjadi realitas di masyarakat. Dan kalau kami lihat Gubernur Kang DM sendiri, beliau memang melihat realitas dan beliau terbuka. Beliau terbuka untuk mendengarkan penjelasan dari semua pihak. Jadi kami mengapresiasi hal ini dan
menurut hemat kami ini adalah salah satu contoh bagaimana pemerintah berperan ya untuk keterbukaan terhadap informasi publik dan juga berperan untuk turut mencerdaskan masyarakat. Biar apa? Biar masyarakat jadi lebih cerdas dan mereka adalah konsumen akan lebih berdaya kan. Jadi pelaku usaha juga harus lebih konsisten lagi dalam apa? Dalam melakukan compliance ya, ketaatan. Dan satu hal sebenarnya pelaku usaha itu harus lebih lagi berkomunikasi dengan masyarakat, menunjukkan bahwa ini yang kami lakukan, ini yang kami berikan kepada Anda, gitu ya. Bahwa inilah upaya yang kami berikan kepada Anda yang terbaik. Jadi kami dari asosiasi sekali lagi mensikap ini dengan positif. Dan kami optimis ke depan ini akan membuat Indonesia akan lebih baik. Jadi dalam hal apa? Arus informasi, baik dari sisi Pak Rizal ya, beliau selaku legislatif yang menaungi bagaimana membuat peraturan perundangan, Kang Deddy Mulyadi sebagai pelaksana itu dan juga sebagai pengawas ya, dan juga sebagai penegak hukum. Kita selaku pelaku usaha bagaimana kita bisa comply dalam melayani masyarakat dengan produk kita, baik barang ataupun jasa, dan masyarakatnya bagaimana lebih berdaya, lebih cerdas, lebih kritis, dan apa satu lagi ya, bisa mendigest ya, tidak menelan langsung informasi apapun, dan langsung membuat persepsi negatif. Jadi ini sebenarnya hikmahnya positif sekali. Dan satu lagi Mbak sebenarnya, yang penting sekali, 4 hal yang saya sebut ini ada perekatnya, saluran komunikasinya. Salah satunya adalah Nusantara TV ini, media. Jadi mungkin ini yang cerminan pentahelix yang terjadi di dunia nyata ya. Gitu. Oke, Terima kasih. Baik, lagi-lagi terkait dengan komunikasi begitu ya, Pak Rahmat, ini kami semua juga sebenarnya masih kebingungan karena kan istilah yang digunakan adalah air pegunungan. Sebenarnya dalam konteks hal ini apakah memang bisa digunakan? Ya, bisa. Karena ini adalah ilmiah. Jadi yang disebut air pegunungan adalah air yang berasal dari pegunungan. Jadi itu harus bisa dibuktikan secara ilmiah dia berada di karena ini air tanah. Kalau air tanah kita bicara cekungan air tanah. Cekungan air tanah itu adalah keseluruhan wilayah yang menjadi daerah rembesan, resapan, ataupun tampungan dari air tanah. Nah, di dalam cekungan air tanah itu ada semacam reservoir-reservoir, itulah yang disebut akuifer tadi. Nah, akuifer ini macam-macam. Ada akuifer dangkal, ada akuifer dalam. Nah, yang membuat industri seperti AMDK, itu dia wajib dari akuifer dalam. Dan akuifer dalam dengan akuifer dangkal itu tidak berhubungan secara langsung. Jadi kalau akuifer dangkal itu adalah yang kita gunakan sehari-hari, termasuk saya ya, menggunakan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari. Jadi untuk mendapatkan air dari akuifer dalam itu perlu pengeboran yang khusus. Nah, ini perlu persyaratan teknis dan perizinan yang sangat ketat. Jadi bagaimana membuktikannya secara ilmiah? Salah satunya adalah melalui studi hidroisotop namanya. Jadi dari studi hidroisotop itu, maka secara ilmiah bisa dibuktikan bahwa ada sumber air di titik X dan ada gunung Y. Itu harus dibuktikan dengan hidroisotop ini bahwa air di titik X ini berasal dari gunung Y. Nah, barulah kemudian pemerintah mengeluarkan izin. Jadi salah satunya adalah klaim label dan iklan pangan, produk pangan olahan apapun wajib memenuhi ketentuan di Peraturan BPOM nomor 1 tahun 2022 tentang klaim terhadap label dan iklan pangan. Di situ tertulis setiap klaim apapun di dalam label atau iklan pangan wajib disertai dengan bukti ilmiah. Tanpa itu tidak akan pernah keluar izinnya dari Badan POM. Kalau tanpa itu tidak akan pernah dia dijual bisa beredar di pasar, di masyarakat. Itu mekanisme terkait dengan sistem perizinan ya, Pak Rahmat. Saya akan ke Pak Rizal. Pak Rizal, sebetulnya selama ini bagaimana mekanisme pengawasan kementerian dan juga lembaga terkait terhadap keaslian sumber air dalam kemasan? Ya, kita punya mitra yaitu Badan Pelindungan Konsumen Nasional. Ya, nanti dalam rapat dengar pendapat untuk jadwal RDP berikutnya mungkin dengan Badan Pelindungan Konsumen ini kita akan minta masukan juga dari badan, dari ketua badan. Nah, pengawasan kita sebenarnya sepanjang itu sudah memenuhi perizinan, semuanya sudah baik, itu tidak ada masalah.
sebenarnya. Jadi seperti tadi Pak Rahmat bilang, tidak mungkin istilahnya perusahaan pembesar yang saat ini ada di media itu tidak melakukan hal-hal yang teknis, yang ilmiah. Nah, brand image dari air pegunungan memang di awal-awal perusahaan berdiri itu memang ambilnya dari langsung ya, dari air pegunungan. Itu sekitar 1973 awalnya. Nah, dalam berjalannya waktu banyaklah peraturan-peraturan seperti misalnya peraturan dari Kementerian SDM bahwa semua ada yang diatur untuk mengambil air itu dengan sumur bor tapi dengan aquifer dalam yang berhubungan dengan air pegunungan. Nah, sekarang brand image dari air pegunungan inilah yang dipermasalahkan oleh masyarakat. Jadi saya pikir hanya masalah brand image. Dan ternyata tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rahmat, itu memang betul dari air pegunungan, tapi lewatnya aquifer dalam. Nah ini, secara tidak langsung, nama perusahaan itu pun akan lebih terkenal ya, Mbak Ellen, terus terang, dengan adanya isu seperti ini. Tapi nanti akan kembali masyarakat mengetahui bahwa memang sumber air aquifer dalam itu berhubungan dengan air pegunungan. Jadi kalau menurut kami dari pihak legislatif, nanti kita akan minta penjelasan dari Badan Perlindungan Konsumen. Kalau memang betul itu sudah sesuai dengan aturan yang ada, ya sudah, tidak ada masalah. Begitu. Tapi kalau tidak sesuai, ya kita coba panggil perusahaan tersebut, jelaskan sebenarnya seperti apa. Nanti baru ada ketentuan misalnya pelanggaran atau tidak. Seperti itu, Mbak. Simpelnya seperti itu. Ya. Kita tidak bermitra dengan PT Tirta atau PT itu, tapi kita bermitra dengan Badan Perlindungan Konsumen. Mungkin bukan hanya PT itu, ada lagi PT yang lain, kalau memang sesuai semua, tidak ada masalah sebenarnya. Gitu. Yang penting, ini perusahaan-perusahaan air minum, kalau sudah sesuai, kita dukung. Jangan sampai perusahaan-perusahaan ini, masalah seperti ini jadi membuat sulit perusahaan. Mereka punya karyawan banyak, Mbak. Ya, jangan kita berpikir negatif terus. Nah, ini punya karyawan banyak dan kita harus jaga perusahaan-perusahaan seperti itu. Ya. Baik, Pak Rizal, berarti diperlukan penjelasan lebih rinci lagi ya, agar memang persepsi masyarakat ini bisa diluruskan begitu terkait dengan hal ini. Baik Pak Rizal dan Pak Rahmat, kita akan jeda terlebih dahulu. Dialog segmen Business Bites akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.